Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Firda Beitinaza dengan NPM 2311050043, Intan Ratnasari dengan NPM 2311050053, dan Mutia Sekarini dengan NPM 2311050075. Di sini dalam video kali ini dengan mata kuliah Aljabar Matriks dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan aljabar matriks dalam kehidupan sehari-hari dengan tema yang berjudul peranan determinan matriks dalam menentukan keputusan keuangan sebuah perusahaan. Berikut kita masuk ke contoh soalnya. Baik, di sini kita mempunyai contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki 3 divisi dengan keuangan sebagai berikut. Divisi A, laba sebesar 50 juta, aset sebesar 100 juta, utang sebesar 60 juta. Divisi B dengan laba 30 juta, aset 80 juta, dan utang 40 juta. Sedangkan divisi C, laba 20 juta, aset 60 juta, dan utang sebesar 30 juta. Tentukan determinan matriks keuangan perusahaan tersebut dan interpretasikan apa yang dapat disampaikan dari nilai determinan tersebut. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, kita masukkan permasalahan tersebut ke dalam tabel dengan tabel laba di divisi A 50 juta, laba di divisi B 30 juta, laba di divisi C 20 juta. Aset di divisi A 100 juta, aset di divisi B 80 juta, aset di divisi C 60 juta, dan utang di divisi A 60 juta, utang di divisi B 40 juta, dan utang di divisi C 30 juta. Kemudian kita ubah ke matriks yang berorder 33 menjadi 50, 100, 60, 30, 80, 40, 20, 60, 30. Kemudian kita akan mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinannya, kita lakukan ekspansi kofaktor pada kolom pertama dan baris pertama sehingga diperoleh plus 50 dikali matriks 80, 40, 60, 30. Ekspansi kofaktor kolom kedua baris pertama diperoleh min 100 dikali matriks 30, 40, 20, 40, dan ekspansi kofaktor kolom ketiga baris pertama diperoleh plus 60 dikali matriks 30, 80, 20, 60. Kita melakukan pengoperasian determinan AD min BC, yaitu dengan 80 dikali 30 min 40 kali 60, hasilnya adalah 2400 dikurangi 2400, yaitu hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita juga melakukan pengoperasian determinan AD min BC pada matriks di bawah ini, 30 dikali 30 dan min 40 kali 20. Jadi hasilnya adalah 900 dikurangi 800, hasilnya adalah 100. Kemudian kita juga melakukan pengoperasian determinan AD min BC pada matriks bawah ini juga, 30 dikali 60 min 80 dikali 20, hasilnya adalah 1800 dikurangi dengan 1600, hasilnya adalah 200. Jadi diperoleh determinan A, 50 dikali 0 min 100 dikali 100 plus 60 dikali 200, hasilnya adalah 0 min 10.000 plus 12.000, jadi hasilnya adalah 200. Jadi determinan sebuah perusahaan ini adalah 200.000. Jadi, interpretasi determinan. Determinannya menunjukkan volume dalam ruang dimensi yang dibentuk oleh vektor-vektor kolom matriks. Dalam konteks keuangan perusahaan, determinan yang tidak 0, 200 menunjukkan bahwa data laba, aset, dan utang dari ketiga divisi tersebut tidak berada dalam hubungan linear yang sempurna. Ini berarti informasi keuangan dari setiap divisi memberikan kontribusi unik terhadap keseluruhan matriks keuangan perusahaan dan tidak ada ketergantungan linear yang sempurna antara divisi-divisi tersebut. Mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai penerapan aljabar matriks dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.